Cuman sebagian orang pasti ada yang mikir, tapi kan bang, gimana William mau ngebuktiin kualitasnya? Gimana William mau improve kalau menit bermain aja gak dikasih sama Boyan Hodak? Sekalinya dikasih, sebentar banget. Waktu segitu mana cukup? Nah, ini yang perlu diluruskan. Baru-baru ini gue lihat ada dinamika internal locker room yang terjadi di salah satu klub Bearish Super League, yaitu Persib Bandung. Yang dinamika tersebut melibatkan antara pemain dan pelatih yang bahkan mengakibatkan pemain tersebut gak mendapat kepercayaan, diklaim gak layak, gak punya kualitas, bahkan paling parahnya, diklaim gak akan memperkuat skuad Persib Bandung lagi. Siapa pelaku dari dinamika tersebut? Pelakunya adalah pelatih Persib Bandung yaitu Boyan Hodak dan salah satu pemainnya yaitu William Marcilio. Sebenarnya dinamika antara pemain dan pelatih kayak gini bukan hal yang baru di dunia sepak bola. Beberapa klub dan pemain emang sering ada masalah kayak gini, terutama ketika pemainnya dalam tanda kutip problematik. Misal susah diatur, star syndrome, keras kepala, gak serius ketika latihan, dan masih banyak lagi. Nah, di video ini gue pengen ngajak kalian buat kita sama-sama bahas tentang dinamika pemain versus pelatih, khususnya yang terjadi di skuad Persib Bandung sekarang. Tentunya kita bahas dari sudut pandang yang beda, mulai dari teori dan contoh kasus yang terkenal, penyelesaian masalahnya, sampai sikap kita sebagai supporter dalam menghadapi hal tersebut harus kayak gimana. Apakah kita harus membela pemain, pelatih, atau gimana? Semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini dengan harapan bisa ngasih pencerahan untuk kita semua, supaya kita sebagai supporter bisa bijak dalam menyikapi masalah internal yang terjadi pada klub kebanggaan kita masing-masing. Kalau gitu, bareng gua Zirin Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Pertama gue mau ngajak kalian buat kita sama-sama mengenal sebenarnya apa sih faktor yang bikin dinamika antara pemain dan pelatih itu bisa terjadi. Nah, kalau kita pelajari dari kasus-kasus yang udah banyak terjadi, faktornya emang macam-macam pak. Mulai dari faktor yang paling umum dan mendasar, yaitu role conflict dan role expectation. Maksudnya dalam hal ini, pelatih dan pemain biasanya punya ekspektasi atau pemahaman yang berbeda terkait peran yang harus dijalankan atau dimainkan. Penyebab fundamentalnya adalah ketika atribut, skill, atau gaya main si pemain itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Jadi dalam hal ini, biasanya pelatih itu menuntut pemain untuk beradaptasi dengan taktikal yang dia gunakan. Menuntut pemain untuk patuh terhadap instruksi yang dia berikan. Sedangkan dari sisi pemain, terkadang dia sebenarnya nggak memiliki kapasitas untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh pelatih. Dan ketika pemain dalam kondisi itu, maka untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh pelatih, pemain tentunya berharap yang namanya kepercayaan dan menit bermain lebih. Sedangkan pelatih juga mau ngasih kesempatan lebih banyak bakalan mikir dua kali, karena dengan ketidakmampuan pemain menjalankan apa yang diinginkannya, tentu itu bakal jadi kendala serius atau risiko untuk permainan yang diterapkan. Nah, maka ketika ekspektasi atau pemahaman antara pemain dan pelatih tersebut bertabrakan, tentu muncullah yang namanya friksi atau perpecahan. Karena di antara ekspektasi dan apa yang terjadi, itu terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian faktor yang kedua adalah psychological contract. Ini adalah situasi implisit, tapi walaupun tidak tertulis, hal ini pasti terjadi bahwa ketika pemain bekerja keras, ngasih 200% ketika latihan, yang hasilnya 100% ketika pertandingan, maka si pemain tersebut pasti bakalan sering mendapatkan kepercayaan karena pelatih tahu bahwa pemain ini udah bekerja keras, maka hasilnya pun harusnya sesuai dengan apa yang udah dia lakukan. Atau seandainya dia gagal melaksanakan tugas utamanya, setidaknya dia bisa ngasih impact yang cukup signifikan untuk permainan tim secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika pemain tersebut males-malesan, latihan gak serius, gak mau improve, yang efeknya ketika pertandingan dia selalu underperform, maka wajar juga kalau pelatih udah gak ngasih kepercayaan lagi. Dan yang ketiga adalah pressure and performance stress. Nah, faktor ini gak terjadi merata di semua klub. Hanya klub-klub tertentu yang bisa dibilang mereka adalah klub besar, punya target yang tinggi, serta tekanan dan ekspektasi dari publik itu juga tinggi. Maka pelatih pun di situasi ini tentu bakalan memiliki standar minimum yang khusus. Mungkin ketika di klub lain, pemain tersebut bisa aja jadi andalan atau pilihan utama. Tapi ketika masuk ke tim yang gua maksud tadi, belum tentu pemain tersebut jadi andalan karena levelnya udah beda. Pelatih punya standar yang tinggi, ditambah lagi banyak pemain yang punya kualitas bagus. Nah, tekanan tersebut jika gak dikelola dengan baik, tentu bisa aja membuat pemain tadi jadi lebih emosi sehingga akhirnya bisa menimbulkan konflik.
Nah, itu beberapa faktor yang memicu terjadinya dinamika internal antara pemain dan pelatih. Contoh kasusnya banyak, Pak. Kalau yang terjadi baru-baru ini, untuk klub besar dunia, ada Real Madrid yang sebagian pemainnya dikabarkan gak suka sama cara melatih dari Xabi Alonso. Sampai mereka terpecah belah jadi dua kubu, makanya Real Madrid belakangan ini jarang menang. Ya mungkin salah satu faktornya memang karena itu. Terus Manchester United, kita tahu mereka sering ada masalah, bahkan yang terbesar adalah ketika zamannya Erik ten Hag yang dia bermasalah sama Cristiano Ronaldo sampai bikin dia hengkang ke Al Nassr. Nah, maka dengan contoh kasus tersebut, itu udah jadi bukti bahwa sebenarnya dinamika antara pelatih dan pemain itu adalah hal yang lumrah terjadi. Ingat ya, lumrah, bukan wajar. Karena kalau dari segi kewajaran, ya situasi ini emang gak wajar karena berpotensi bakal merusak harmonisasi dari locker room klub itu sendiri. Nah, menarik nih. Sekarang kita kaitkan dengan kondisi dinamika yang terjadi di Persib Bandung. Yang pertama, yang kita harus tahu dan memahami bahwa sejatinya Boyan Hodak adalah pelatih yang bijak ketika berbicara ke publik. Dia selalu bisa mengelola tutur katanya, sehingga dengan apa yang dia sampaikan itu gak menjadi bumerang untuk timnya sendiri. Contoh, biasanya ketika ada pemain yang underperform atau yang lagi ada masalah, Boyan Hodak selalu ada alasan yang bijak untuk membela atau melindungi si pemain tersebut di hadapan publik. Sehingga masalah yang sedang dihadapi oleh pemain bisa terselesaikan dengan baik. Pun dalam kasus William Marsilio, sebelum statement buka-bukaan Boyan Hodak tentang William yang viral belakangan ini, sebenarnya Boyan Hodak udah masang tameng yang kuat banget dari jauh-jauh hari. Contohnya, ketika awal musim, pas Persib Bandung kalah dari Persijap Jepara. Di laga itu Boyan Hodak sempat ditanya tentang William Marsilio yang performanya menurun dan dinilai mengalami star syndrome. Tapi apa jawaban dari Boyan Hodak? Dia bilang bahwa dalam beberapa pertandingan William fantastis, beberapa pertandingan William buruk. Tapi masalahnya bukan dalam diri William, ini cuma masalah inkonsistensi. Bahkan Boyan Hodak waktu itu yakin kalau William bakal bisa lebih baik lagi. Artinya di momen itu, Boyan Hodak masih punya keyakinan yang tinggi. Masih ngasih kesempatan buat William berbenah. Cuman masalahnya setelah banyak pertandingan yang dilalui, sekitar belasan pertandingan ditambah dengan pertandingan Asia, William Marsilio gak menunjukkan progres apapun dari performanya. Sehingga dengan proses yang telah dilewati selama itu, mungkin ditambah dengan faktor lain, wajar kalau sekarang bisa dibilang Boyan Hodak udah habis kesabarannya sama William Marsilio. Cuman sebagian orang pasti ada yang mikir, tapi kan bang, gimana William mau ngebuktiin kualitasnya? Gimana William mau improve? Kalau menit bermain aja gak dikasih sama Boyan Hodak. Sekalinya dikasih, sebentar banget. Waktu segitu mana cukup? Nah, ini yang perlu diluruskan. Sebenarnya William udah dikasih menit bermain yang cukup loh untuk kapasitasnya sebagai pemain pengganti. Di Super League cuma 2 kali William full duduk di bangku cadangan, except lawan Persebaya dan Madura. Sisanya dia selalu dikasih kesempatan bermain. Tapi hasilnya memang lebih sering gak memuaskan, gak ada improve yang signifikan dari cara bermainnya. Dan pasti Boyan Hodak juga punya alasan lain kenapa William gak dikasih kepercayaan penuh. Contohnya aja, Alveandra Dewangga. Dibanding William, situasinya tentu lebih berat Dewangga. Karena setelah 11 pertandingan Super League, dia baru dapetin debut di pertandingan ke-12 loh. Padahal sebelumnya sering kok ada situasi yang harusnya Dewangga bisa dapat menit bermain, setidaknya sebagai pemain pengganti. Tapi Boyan Hodak gak ngasih itu buat Dewangga. Dan situasinya, kata Boyan Hodak, Dewangga sekarang bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjadi starter adalah karena dia improve. Dia mau bekerja keras di sesi latihan, nunjukin progres yang positif. Yang hasilnya terbukti, di laga lawan Madura, Dewangga bener-bener perform banget buat main di posisi bek kiri. Jadi wajar kalau sekarang Dewangga akhirnya bisa mendapat kepercayaan dari Boyan Hodak. Sedangkan William Marsilio, yang jadi masalahnya mungkin usaha dia gak sekeras Dewangga, dia gak terlalu serius ketika latihan. Apa buktinya? Ya buktinya bisa kita lihat langsung di pertandingan, permainannya gak ada perubahan. Sederhana aja, logikanya kalau dia serius ketika latihan, pasti dia setidaknya ada progres dan perbaikan dari cara bermainnya ketika pertandingan kan. Nah, sedangkan ini gak ada sama sekali. Jangankan main bagus deh, kerja keras di lapangan aja bisa dibilang gak kelihatan. Ditambah lagi, masalah performa yang terus berulang. Bener kata Boyan Hodak, bahwa Persib ini memang beda. Di sini mereka punya standar dan level yang tinggi. Sehingga ketika ada pemain yang gak memenuhi kriteria tersebut dan gak jadi pilihan, itu jadi hal yang wajar. Bisa dibilang itu adalah hukum alam di dunia sepak bola. Dan satu lagi, masalah perilaku. Yang di klub sebelumnya yaitu Arema FC, mereka sebenarnya udah ngasih testimoni bahwa William ini adalah pemain yang bad attitude. Mungkin, disclaimer, kita nggak tahu pasti kondisi internalnya gimana, tapi kalau hal itu emang terjadi, tentu jika dibiarkan itu justru bakal mengancam harmonisasi dari situasi locker room Persib itu sendiri.
Maka wajar jika akhirnya di pertandingan terakhir Boyan Hodak memulangkan William ke Bandung, yang itu memang jadi solusi terbaik untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Dan tentunya Boyan Hodak melakukan itu bukan tanpa alasan, bukan atas dasar emosi, bukan gara-gara kesal, tapi dengan harapan supaya William bisa sadar dan mau memperbaiki kekurangannya. Kalau dia bisa ada perubahan, pasti Boyan Hodak juga gak akan sungkan buat ngasih menit bermain. Sedangkan kalau gak ada perbaikan, ya apa yang mau diharapkan dan dipertahankan dari William Marcilio? Maka apa sebaiknya sikap yang harus dilakukan oleh supporter? Jawabannya sederhana. Kepentingan klub ada di atas segalanya. Itu yang harus jadi prioritas utama dan diingat oleh kita semua. Selagi keputusan yang diambil demi menjaga stabilitas tim, menjaga performa, menjaga fokus, tentu itu jadi hal yang harus didukung. Walaupun sebagai manusia, kita juga pasti punya rasa empati, punya rasa kasihan kepada pemain, itu wajar. Boleh kalian juga empati, justru kalian juga harus kasih dukungan, tapi harus sewajarnya. Maksud sewajarnya di sini adalah jangan sampai rasa empati tersebut membuat kalian malah membela hal-hal yang buruk. Misal kalian gak mau tuh melihat kekurangan dari William Marcilio. Karena yang paling penting adalah kita harus melihat secara logika tentang dampak yang terjadi untuk klub. Dan seperti yang dibilang oleh Boyan Hodak, bahwa situasi ini wajar. Situasi ketika pemain gak mendapatkan kesempatan bermain karena kalah kualitas, situasi ketika pemain harus mendapatkan hukuman karena masalah performa atau attitude, semuanya wajar. Makanya selagi keputusan yang diambil itu baik dan benar, maka keputusan tersebut harus selalu didukung. Jadi itu Pak. Pada intinya, masalah ini adalah masalah yang wajar. Pelatih dan klub punya standar minimum, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga performa tim, sedangkan pemain juga punya ruang untuk berekspresi, pengen merasa dihargai, dan pengen punya kenyamanan secara mental. Dalam kasus ini, bukan tentang siapa yang benar dan salah, tapi tentang bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas dan masa depan tim tersebut. Sekarang pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidane Fatoni dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!